biasa. Nah, minggu ini anak-anak bersama dengan Ibu Guru Sifra akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak di rumah siapkan hati seluruh kehidupannya untuk kita masuk beribadah. Mari kita angkat pujian kita. Bapa, Ku datang padamu. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu. Tuhan sudah jaga pelihara kami, baik dalam pendidikan kami, dalam bermain, dalam bersama orang tua kami. Tuhan sudah jaga pelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, beribadah bakti kepadamu. Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk beribadah, dan biarlah Tuhan kami mendapatkan berkat-berkat ibadah itu. Berkati juga Ibu Guru yang akan melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengangkat pujian kita yang pertama, dan semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita akan menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Pujian tadi berkata, Allahku besar, karena kita punya Tuhan yang besar, yang hebat dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian kita yang kedua, berkata Bapa Abraham.
pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang baik, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita angkat satu pujian. Berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah pada Tuhan, berhiaskan kekudusan, jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dan doa persembahan nanti akan dibawakan oleh anak Fidelia Shalom. Ibu Guru, persilakan. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan, memberkati persembahan kami, berkati guru-guru kami dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak Fidelia Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita memberikan korban persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya dalam nama Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa setiap pemberian kita pasti Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak dalam studinya, begitu pula memberkati pekerjaan orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari kita angkat lagu doa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah mendengar cerita firman Tuhan. Mari Engkau suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk mendengar cerita firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita dengar cerita minggu ini, kita akan mengulang cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu berjudul Yakub menipu Esau, di mana mereka berdua bersaudara, tetapi Yakub menipu Esau dan menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, anak-anak di rumah tidak boleh berperilaku seperti Yakub ya, yang menipu saudaranya, karena menipu atau berbohong itu adalah dosa. Nah, anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Cerita sekolah minggu hari ini berjudul Ujian Bapak Abraham. Sekali lagi ya, Ujian Bapak Abraham, yang diambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Anak-anak di rumah, simak baik-baik ceritanya ya. Ketika Abraham telah sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Firman-Nya, Abraham, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu ya Abraham. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan ketika ia berumur 100 tahun, barulah Tuhan menggenapi janjinya, memberikannya seorang anak laki-laki. Sarah, istri Abraham sendiri, sudah berusia 90 tahun ketika Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah untuk memiliki seorang anak. Sehingga Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Bapak Abraham untuk memberikannya keturunan yang banyak. Maka mengandunglah Sarah. Lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, sesuai dengan janji Tuhan. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak. Setelah Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa iman Abraham. Kemudian Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Abraham taat kepada perintah Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia bersama dengan anaknya Ishak pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan korban bakaran. Tidak lupa ia membawa kayu bakar untuk persiapan korban. Dalam perjalanan, Abraham dan Ishak hanya membawa api, pisau, dan kayu bakar. Lalu bertanyalah Ishak kepada Abraham bapaknya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba itu bagi kita sebagai korban bakaran." Demikianlah keduanya berjalan bersama. Maka sampailah Bapak Abraham ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, kemudian diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah itu di atas kayu api. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba sebagai korban bakaran, tetapi dirinya lah yang akan menjadi korban bakaran. Tetapi Ishak hanya diam dan taat kepada orang tuanya. Ketika Abraham mulai mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, maka suara Tuhan berseru, "Abraham, Abraham." Kata Abraham, "Ya Tuhan." Maka berfirmanlah Tuhan, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang
bahwa Engkau takut akan Allah dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal sebagai korban kepadaku. Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali yang mengikat Ishak. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Karena ketaatan dan kesetiaan Abraham, maka Tuhan berfirman, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit." Nah anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini berjudul Ujian Bapak Abraham, di mana anak-anak bisa melihat betapa Bapak Abraham sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ia rela memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Dan Tuhan melihat itu sebagai hal yang sangat menyenangkan hatinya dan memberkati Abraham. Demikian pula anak-anak sekolah minggu di rumah. Kalau ingin Tuhan kasihi, harus juga mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sepenuh hati seperti Bapak Abraham. Nah anak-anak sekolah minggu, demikianlah cerita firman Tuhan, dan kita akan menghafal ayat hafalan, dan sebelumnya kita mau mengulang ayat hafalan minggu lalu. Mari anak-anak kita menghafal ayat hafalan minggu lalu. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Sekali lagi ya. Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah anak-anak, mari kita akan menghafal ayat hafalan yang baru. Anak-anak di rumah siapkan catatan ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Sekali lagi ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Anak-anak di rumah, jangan lupa dihafal ya untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak di rumah jangan lupa ya menghafal ayat hafalan dan cerita minggu ini harus diingat ya. Dan mari kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Saatnya kami akan menyembah Engkau, suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan mari kita angkat pujian haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita semua lipat tangan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Dengar setiap seruan doa kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Engkau buat berhasil. Lindungi mereka dalam segala, oh Tuhan, apa yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini. Berkati juga kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Apa yang dikerjakan orang tua mereka, Engkau buat berhasil. Kami berdoa juga bagi kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan selalu, mengurapi kedua hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan di Sorowako. Begitu pula kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan memberkati, memberikan keamanan, ketentraman, dan biarlah Tuhan pandemi virus corona ini bisa segera berlalu dan kami bisa bersama-sama berkumpul memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ini doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan tutup ibadah sekolah minggu dan saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesus. Ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan kami Tuhan serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Berkati apa yang kami kerjakan, lindungi kami dalam naungan-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat ibadah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.